Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, termasuk nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan dalam puasa Ramadan di tahun ini. Ya, tahun ini adalah tahun kedua kita melaksanakan puasa di tengah-tengah pandemi, tapi semoga ini semua menjadi penyemangat kita untuk menjalankan ibadah puasa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, kultum kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai makna ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, Allah sudah mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah tersebut, maka puasa itu wajib untuk kita. Nah, karena puasa itu wajib, berarti di dalam puasa Ramadan itu ada banyak sekali keistimewaannya, ada banyak makna yang tersimpan di dalam puasa Ramadan tersebut. Kita akan bahas yang pertama, makna ibadah puasa Ramadan memperkuat iman dan keyakinan kita, memperkuat rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga melatih kita untuk lebih bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita, bersyukur atas nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berpuasa, kemudian bersyukur atas semua rezeki yang Allah berikan kepada kita, termasuk teman-teman yang baik, kemudian hal-hal yang baik, semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan ini merupakan waktu yang paling istimewa ketika kita ingin saling berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, biasanya ketika Ramadan itu ada istilah berbagi takjil. Nah, ketika kita berbuka puasa, kita berbagi takjil dengan orang-orang di sekitar kita, kemudian berbagi takjil dengan teman-teman kita berikan ke masjid takjil itu, kemudian hal itu bisa mempererat tali silaturahmi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian ketika Ramadan kita juga bisa yang ketiga mengontrol diri kita. Mengontrol diri kita bisa melatih bagaimana sih kita mengendalikan diri, menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita yang baik, karena ucapan yang baik termasuk dalam salah satu sedekah kita. Ya, seperti ada hadis yang mengatakan bahwa kalimat itu sedekah. Jadi kalimat yang baik itu juga sedekah. Jadi dari hal yang sesimpel itu, hal yang sederhana bisa membawa sebuah kebaikan untuk kita. Kemudian ketika kita bisa menjaga diri, kemudian mengontrol ucapan, bersikap dengan orang lain, kita bisa santun, bisa sopan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan bukan hanya mendapatkan rasa haus dan juga lapar ketika kita berpuasa. Nah, kemudian yang keempat, puasa Ramadan itu bisa melatih kita menjadi lebih disiplin, lebih tepat waktu. Nah, kita bisa menjadi lebih tepat waktu karena ketika kita berbuka, ketika kita makan sahur, waktu yang kita laksanakan itu atau waktu yang kita habiskan itu kita habiskan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ketika kita bangun pagi, kemudian sambil menunggu waktu subuh, kita biasa habiskan dengan membaca Quran atau melakukan hal-hal bermanfaat lainnya. Itu bisa membuat kita lebih disiplin lagi waktunya. Waktu kita bisa lebih disiplin lagi sehingga diharapkan kita, misalnya teman-teman yang masih bersekolah, diharapkan bisa berangkat sekolah dengan tepat waktu, tidak terlambat lagi, karena pagi-pagi sudah bangun dari makan sahur itu tidak segera tidur, tapi melaksanakan kegiatan-kegiatan lain ataupun
bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Dan yang kelima, makna puasa yang kelima itu membuat kita lebih simpati terhadap orang lain. Jadi membuat rasa hati kita lebih terketuk bagaimana ketika kita berbagi dengan orang-orang, seperti halnya dengan berbagi takjil tadi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian kita bisa menjadi ketika kita berpuasa atau di bulan Ramadan ini, semua kebaikan kita mendapatkan pahala. Kita berbagi dengan orang, kita mendapatkan pahala. Jadi ladang berkah untuk kita, ladang pahala untuk kita. Bahkan kita menyingkirkan diri di tengah jalan pun sudah mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, puasa Ramadan ini juga membuat tubuh kita menjadi lebih sehat karena waktu makan kita memang sudah terbatas. Jadi ketika perut kita kosong itu metabolisme kita juga akan memperbaiki sistemnya. Kemudian seluruh kotoran-kotoran kemudian yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita biasanya akan bersih dengan sendirinya. Jadi seperti detoksifikasi itu. Kemudian turun berat badan kita juga. Kalau badan kita sudah sehat, puasa biasanya menurunkan berat badan karena kita tidak terlalu banyak makan ketika kita berpuasa. Nah, kenapa ketika kita berpuasa kita tidak terlalu banyak makan? Karena ketika waktu berbuka, makan sedikit yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sudah terasa cukup. Jadi kita tidak berlebihan. Jadi puasa juga bisa melatih kita untuk menjadi lebih sederhana, menjalani hidup yang lebih sederhana, berbuka, kemudian makan sahur, tidak dengan makanan yang berlebihan. Karena ketika kita menikmati makanan sedikit sudah membuat perut kita merasa cukup, maka kita akan terbiasa untuk tidak bermewah-mewahan, tidak menghambur-hamburkan, tidak boros-boros lagi. Nah, baik, itu tadi kultum singkat mengenai makna ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa tahun ini kita bisa menjalankannya jauh lebih baik dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Baik, wa akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.